Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Christian Nirmawan dari SMA Negeri 7 Garut. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan resume modul 3 modul literasi digital pada BIMTEK peningkatan kompetensi guru informatika SMA SMK. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 3. Yang pertama, pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Saya mendapatkan pengalaman dan pembelajaran terkait materi kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital dan keamanan digital. Kemudian, bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar? Alhamdulillah saya sangat senang, bahagia dan antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Banyak materi yang menarik memotivasi saya untuk terus banyak belajar lagi. Berikutnya, hal yang sudah baik berkaitan dengan pembelajaran. Hal yang sudah baik yaitu dalam proses pembelajaran pada modul literasi digital ini, materi literasi digital sangat menarik dan banyak manfaatnya bagi peserta didik, apalagi di era modern seperti sekarang. Literasi digital sangat dibutuhkan agar peserta didik mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai positif, nilai-nilai budaya positif yang menjadi filter dalam menggunakan teknologi. Berikutnya, hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran yaitu memberikan pemahaman dan melatih peserta didik agar mampu memahami materi dan mampu mengimplementasikan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yaitu analisis implementasi modul 3 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk menumbuhkan minat siswa terhadap pentingnya literasi, khususnya literasi digital. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini nilai atau peringkat literasi digitalnya itu masih sangat dasar. Kemudian, strategi apa yang harus guru lakukan dalam menumbuhkan kesadaran, menanamkan etika dan moral peserta didik dalam menggunakan teknologi digital. Berikutnya, bagaimana konfigurasi keamanan jaringan komputer dan internet di lingkungan sekolah agar terhindar dari konten-konten yang negatif. Dan yang terakhir, bagaimana konfigurasi keamanan smartphone. Karena smartphone ini notabene banyak digunakan oleh peserta didik agar terhindar dari cybercrime, dari peretasan dan peretasan-peretasannya, karena pada saat ini banyak peretasan aplikasi seperti WhatsApp dan yang lain itu sangat rentan untuk diretas. Selanjutnya, apa wawasan baru atau insight dari materi yang dipelajari? Yang pertama, saya mempelajari bahwa literasi digital mengantarkan peserta didik menjadi well-being and wise digital citizen. Kemudian, membaca secara lateral atau lateral reading, menggabungkan pemikiran lateral dan vertikal. Dan yang terakhir, budaya digital Indonesia, yaitu budaya digital yang sesuai dengan Pancasila. Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Tentu sangat banyak tantangannya. Di antaranya yang pertama, tantangan bagi guru itu harus kreatif dan inovatif agar bisa memberikan pembelajaran informatika supaya lebih menarik. Kemudian, motivasi peserta didik tentang pentingnya literasi digital. Selanjutnya, sumber daya, sarana dan prasarana. Kemudian, cybercrime dan konten negatif ini menjadi tantangan karena begitu besar arus
daripada konten-konten negatif ini. Kemudian selanjutnya perkembangan teknologi yang cepat. Ini juga jadi tantangan buat kita. Dan yang terakhir yuk kesenjangan teknologi. Karena setiap wilayah di Indonesia atau setiap sekolah itu tidak sama. Berikutnya yaitu alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Yang pertama, motivasi dan optimisme ini harus kita bangun. Kita harus memberikan motivasi dan membangun optimisme kepada peserta didik tentang pentingnya literasi digital. Kemudian, meningkatkan kompetensi. Kita sebagai guru harus senantiasa meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti webinar atau pelatihan atau workshop-workshop. Kemudian kolaborasi. Nah, kita harus berkolaborasi dalam komunitas belajar, aktif dan produktif dalam MGMP, kemudian komunitas guru belajar untuk saling berkolaborasi, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan bertukar gagasan serta pemikiran dalam rangka mengembangkan kualitas literasi digital peserta didik. Kemudian optimasi sumber daya. Kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dalam rangka menunjang literasi digital di sekolah. Dan yang terakhir yaitu membangun lingkungan yang positif. Nah, membangun lingkungan yang positif ini, yang religius, yang positif di sekolah itu sebagai filter, sebagai benteng bagi peserta didik supaya tidak terbawa oleh arus-arus yang negatif. Kemudian untuk selanjutnya itu keterhubungan, topik yang sudah dipelajari. Keterhubungan dengan masa yang lalu, ya di masa lalu itu literasi digital belum berkembang pesat seperti sekarang, sehingga dalam penerapannya itu masih terbatas. Kemudian segi keamanan dan penerapan budaya digital juga belum menjadi fokus yang vital. Nah, sementara di masa yang akan datang kita harus menjadikan literasi digital ini sebuah kebutuhan yang fundamental yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kemudian kecakapan bermedia digital, budaya dan etika digital serta keamanan digital ini merupakan hal yang penting yang harus dikuasai dan mampu diimplementasikan dengan baik. Berikutnya, keterhubungan topik yang dipelajari yaitu dengan konsep atau praktik baik yang akan dilakukan. Ini yang pertama, kita bisa melakukan diskusi dengan rekan sejawat atau MGMP di sekolah untuk berbagi pengalaman, ilmu pengetahuan tentang literasi digital. Kemudian kita juga bisa menyusun modul ajar bersama teman-teman rekan-rekan di MGMP tingkat sekolah. Kemudian kita menyebarkan pemahaman pentingnya literasi digital ini di sekolah tentunya dengan cara yang menarik. Kemudian konsep atau praktik yang dilakukan dari mata pelajaran atau kegiatan lain di sekolah. Kita bisa berkolaborasi atau mengkolaborasikan konsep literasi digital ini pada mata pelajaran informatika atau dengan bidang yang lain untuk kebutuhan peserta didik dalam mengolah dan menyajikan informasi atau bahkan memecahkan permasalahan yang ada, seperti misalkan karya ilmiah remaja, penelitian siswa, dan yang lainnya. Demikian resume modul 3 tentang literasi digital yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.